Hai, selamat pagi semuanya. Baik, di sini Bapak akan mengajarkan kepada kalian. Namun sebelumnya Bapak akan kenalkan diri kepada kalian semua. Nama Bapak adalah Herlus. Bapak berasal dari Kalimantan. Juga Bapak masih menjalankan studi Bapak, yaitu Bapak kuliah di Santo Clement, tepatnya di Jakarta Timur. Di sini Bapak ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana topik atau tema yang Bapak akan bawakan kepada kalian, yaitu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bisa kita lihat dalam Alkitab kita yang terdapat di Kejadian pasal 42 sampai Kejadian 45. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai Yusuf ini. Yusuf adalah anak kesayangan dari bapaknya, mana bapaknya itu adalah bernama Yakub dan nama ibu Yusuf adalah Rahel. Dimana juga Yusuf mempunyai 11 saudara laki-laki dan juga seorang saudara perempuan, dimana nama saudara perempuan Yusuf adalah Dina. Mana di sini tadi Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Dia ada anak satu-satu yang paling dikasihi ayahnya. Dimana di sini ada beberapa saudara Yusuf. Bapak akan sebutkan kepada kalian. Yang pertama adalah Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, kelima Dan, keenam Naftali, ketujuh Gad, 8 Asher, kesembilan Isakar, 10 Jebulon, dan ke-11 Yusuf sendiri. Yang ke-12 Benyamin, di mana di sini Benyamin adalah yang paling bungsu. Mengapa di sini tidak disebutkan saudara perempuan? Karena di sini jejeran dari saudara Yusuf yang laki-laki. Di mana di sini di rumahnya Yusuf menjadi anak yang kesayangan dari bapaknya. Sudah saya jelaskan dari slide pertama tadi, mana Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Bahkan ia pernah diberikan baju yang indah atau baju bisa dikatakan baju yang istimewa yang diberikan kepada Yusuf. Bapaknya memberikan baju yang istimewa kepada Yakub. Di mana di situ timbullah rasa iri-iri saudaranya kepada Yakub sendiri, di mana saudaranya iri kepada Yusuf karena Yusuf yang ayahnya kasihi dia diberikan baju, sedangkan yang lain tidak diberikan baju. Disitulah timbul rasa iri atau dengki kepada Yusuf saudara-saudaranya. Suatu ketika Yusuf menjumpai saudara-saudaranya di ladang. Lalu mereka bertemu satu sama lain dengan saudaranya, dan saudara-saudaranya atau juga bisa dikatakan abang-abang dari Yusuf itu, mereka merencanakan hal yang jahat ataupun hal yang buruk kepada Yusuf. Dan selesai mereka merencanakannya, mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang lewat di situ. Suatu ketika mereka pulang dan ayah Yusuf sendiri menanya Yusuf kepada abang-abangnya tadi, dan abang-abang atau saudara-saudaranya itu menjawab kepada ayahnya, di mana di sini ayahnya bertanya kepada saudara, di mana adikmu Yakub, Yusuf? Saudara-saudaranya menjawab bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Di mana di sini sangat nampak sekali saudara-saudaranya berbohong kepada ayahnya, di mana abang-abang dari Yusuf ini berbohong kepada ayahnya sendiri. Mereka mengatakan Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Kemudian setelah itu Yusuf dibawa ke Mesir dan dijadikan pembantu atau juga budak, atau disebut juga sebagai yang rendahan. Namun di mana di situ karena Tuhan Allah selalu menyertai Yusuf, dan akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan kaya raya di Mesir
karena Tuhan selalu menyertai dia dan dia selalu percaya akan kebenaran, dia akan selalu dibimbing oleh Tuhan, dan akhirnya dia menerima upah yang sangat besar, yaitu dia menjadi pemimpin yang terkenal, yang terkaya di Mesir. Di mana suatu ketika lagi orang Kanaan mengalami bencana yang sangat besar, yaitu bencana kelaparan. Ketika ada bencana kelaparan di kampung Kanaan, di kampung halaman Yusuf tersebut, di mana saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir mereka untuk mencari makanan, dan akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya atau abang-abangnya, mana abang-abangnya tadi pergi ke Mesir mencari makanan. Suatu ketika mereka bertemu, Yusuf sangat menangis dan memeluk mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf sangat tidak menyimpan rasa dendam, dan juga Yusuf di situ menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya walaupun mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Juga di mana para kita juga dapat bisa mengaplikasikan di mana Yusuf ini mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan sudah mengatakan hal demikian, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Nah, anak-anak juga harus dapat seperti Yusuf. Ketika kalian sering digodain, dipukulin, dicubitin, bahkan mainan kalian direbutin oleh saudara-saudara kalian, bahkan juga diejek orang lain, kita tidak boleh membalas dan kita harus memaafkan orang tersebut. Ya, kita secara hal keduniawi atau hal secara fisik, ya kita memang marah, akan tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Kalian pasti bisa melakukan hal tersebut dengan adanya pertolongan atau dengan adanya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita dan menaungi atau juga melakukan hal yang luar biasa kepada kita, agar kita bisa melakukan yang biasa akan menjadi luar biasa. Demikianlah yang bisa Bapak paparkan kepada kalian. Terima kasih sudah bergabung bersama Bapak. Sekian, terima kasih. Amin.